Ledakan, dengan suara keras, ruang bergetar hebat dan dampaknya menyebar, menghancurkan semua pohon di sekitarnya. Kaisar Qianling masih dalam keadaan terkejut. Melihat pria di depannya yang dengan mudah menyelesaikan pukulan fatal, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dia awalnya mengira Lu Yun hanya mengandalkan latar belakang Liu Lixing, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatannya sendiri begitu mengerikan. Lu Yun menepukkan tangannya, lalu menoleh ke arah Yu Yini, dan berkata dengan nada menyalahkan, "Nier, kau kurang mengerahkan kekuatan, dan hampir saja melukai pasukan sahabat kita." Yu Yini sedikit tersipu dan menundukkan kepalanya sambil berkata, "Guru, ini pelajaran untukku. Aku akan memperhatikannya lain kali." Setelah menyaksikan kekuatan Lu Yun yang mengerikan, Kaisar Qianling tidak lagi berniat untuk melawan. Dia tahu betul bahwa sekalipun dia bertarung sampai mati, itu akan seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. "Lu Yun, tidak, senior. Aku bersedia menyerah." Kaisar Qianling berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya tanda menyerah. Lu Yun tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, "Panggil saja aku Lu Yun." Orang yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan. Kaisar Qianling memang bijaksana. Lu Yun kemudian mengungkapkan identitas aslinya dan membebaskan Sang San Daosen dan orang lain yang telah ditahan sebelumnya. Dia membuat orang-orang ini bersumpah setia untuk memastikan kesetiaan mereka. "Mulai sekarang, kau akan menjadi bagian dari pasukanku." Lu Yun menatap Kaisar Qianling dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kaisar Qianling mengangguk dengan hormat. Setelah itu, Lu Yun mulai merencanakan tindakan selanjutnya. "Xuanji, kembalilah ke bintang Liuli dan panggil 6 Dewa Tao dan 600 Dewa dan Iblis yang kacau." Lu Yun menoleh untuk melihat Liu Xuanji dan memerintahkan. "Baik, Tuan." Liu Xuanji menerima pesanan itu dan pergi. "Kaisar Qianling, kau harus mengumpulkan 3 Dewa Dao dan 300 Dewa dan Iblis kekacauan." Lu Yun berkata kepada Kaisar Qianling lagi, "Kita akan terbagi menjadi 2 kelompok dan menjelajahi reruntuhan Xing Sui bersama-sama." Setelah Kaisar Qianling pergi, Lu Yun menatap Yu Yini di sampingnya dengan senyum jenaka di wajahnya. "Nier, pedang kembali ke laut milikmu menjadi semakin sempurna. Bahkan aku hampir takut padamu." Yu Yini memutar matanya ke arahnya dengan genit, dan berkata, "Tuan, Anda selalu mengolok-olok saya. Saya di sini untuk membantu Anda membangun otoritas Anda." Sambil berkata demikian, dia bergerak mendekati Lu Yun dan menghembuskan napas manis. "Guru, saya telah melakukannya dengan sangat baik, apakah ada imbalan untuk Anda?" Lu Yun tertawa dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah mulusnya. "Jika masalah ini sudah selesai, kamu tentu akan mendapatkan manfaatnya." Pada saat yang sama, di wilayah Xuantian, di dojo Li Feiyu, atmosfernya begitu berat hingga seolah-olah air akan menetes keluar. Wajah Li Feiyu muram, dan matanya menyala-nyala karena amarah, bagaikan binatang buas yang hendak mengamuk. "Tidak berguna, kalian semua tidak berguna," gerutunya, suaranya menggetarkan seluruh dojo. "Putriku Li Hanyan dibunuh, dan kalian bahkan tidak bisa menemukan petunjuk." Murid tertuanya berlutut di depannya, yang saat ini gemetar dan tidak berani mendongak. "Guru, harap tenang. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki dan memberikan hadiah, tetapi..." "Tapi apa tapi?" Li Feiyu menamparkan meja batu di sampingnya, dan meja batu yang keras itu langsung berubah menjadi bubuk. "Hanyan, dia sangat sopan dan bijaksana, tapi dia tersedak oleh isak tangis dan tidak bisa bicara lagi." Murid tertua Li Feiyu juga dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan kesedihan. Ketika Li Hanyan bermaksud pergi ke alam semua orang suci untuk berlatih, dia seharusnya menemaninya, tetapi tertunda karena beberapa masalah sepele. Kalau saja dia ada di sana saat itu, mungkin dia bisa melindungi adik perempuannya. "Tuan, hamba bersalah." Ia bersujud dengan berat, darah menetes dari dahinya. Li Feiyu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Dia tahu bahwa marah saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam putrinya. "Bangun," kata Li Feiyu dengan suara rendah dan serak, "kau tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kejadian ini. Teruslah mencari petunjuk dan segera laporkan padaku jika kau punya berita." Setelah berkata demikian, Li Feiyu menghilang dalam dojo dalam sekejap. Dia menjelajah ke dunia kekacauan Wansheng dan dunia kekacauan Wansheng, mencoba menemukan petunjuk pembunuh dengan menyimpulkan rahasia surga. Namun, kedua dunia ini dibatasi oleh aturan yang kuat. Yang bisa dia lihat hanyalah gambar yang kabur dan dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna sama sekali. Berita pembunuhan Li Hanyan dengan cepat menyebar ke seluruh domain Xuantian, menyebabkan kejutan besar. Li Feiyu adalah seorang guru Tao yang terkenal di alam Xuantian dengan kekuatan yang tak terduga. Putrinya benar-benar dibunuh oleh seseorang, yang tidak diragukan lagi merupakan provokasi besar baginya. Akan tetapi, karena tidak ada saksi mata pada saat itu, sangat sedikit orang yang mengetahui kebenarannya, sehingga sangat sulit melacak si pembunuh. Setengah bulan kemudian, murid tertua Li Feiyu datang menemui Li Feiyu dengan seorang pria yang acak-acakan. "Tuan, orang ini mengatakan dia tahu sesuatu tentang suster junior." Tatapan mata Li Feiyu secepat kilat saat dia menyapu ke arah pria itu. Tekanan kuat langsung menyelimutinya. Dia mengenali pria ini sebagai Yinda, yang pernah diajarinya pelajaran lebih dari 3000 tahun yang lalu. "Tuan Yin, beraninya kau muncul di hadapanku." Suara Li Feiyu terdengar dingin.
Yinda sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia segera berlutut di tanah, Tuan Li. Tuan Li, tolong ampuni nyawaku. Aku punya petunjuk penting untuk dilaporkan. Menjelaskan, Yinda tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya tentang pertemuannya dengan Lu Yun dan dua orang lainnya di alam semua orang suci lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dan kemunculan Li Hanyan berikutnya. Ketika dia menyebutkan penampilan Li Hanyan, aura pembunuh pada Li Feiyu tiba-tiba melonjak, dan aura mengerikan itu membuat Yin memuntahkan darah. Terus berlanjut, Yin Daqiang menahan rasa takutnya dan melanjutkan, waktu ketika Lu Yun dan anak buahnya keluar dari dunia kekacauan Wan Sheng sangat sesuai dengan waktu ketika Nona Li terbunuh. Terlebih lagi, mereka sangat kuat, terutama Lu Yun, yang tidak terduga. Aku curiga. Mata Li Feiyu berkedip, tetapi dia tidak langsung mempercayai kata-kata Yinda. Dia meminta murid tertuanya untuk menyelidiki informasi Lu Yun dan yang lainnya. Tak lama kemudian, murid tertua pun kembali dan membenarkan ucapan Yinda. Namun, Li Feiyu masih memiliki keraguan di hatinya. Dia menduga bahwa Yinda sengaja ingin memanfaatkannya untuk membunuh orang lain dan ingin memanfaatkannya untuk berurusan dengan Lu Yun dan yang lainnya. Bagaimanapun, ada banyak dendam antara dia dan Yinda. Seseorang, kemari dan tangkap orang ini. Li Feiyu memberi perintah dan menangkap Yinda ke dunianya yang kacau. Setelah Li Feiyu memenjarakan Yinda, dia tidak berhenti di situ. Kematian Li Hanyan bagaikan duri dalam hatinya, membuatnya tidak bisa tidur atau makan. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyelidiki keberadaan Lu Yun dan yang lainnya secara terbuka dan rahasia, mencoba menemukan petunjuk apapun. Pada saat yang sama, di langit berbintang yang luas di alam Suantian, ada tempat misterius alam Taixuan. Menurut legenda, dunia ini adalah tempat Kaisar Taixuan Dao tinggal dan berlatih ketika alam Suantian pertama kali dibuka. Setelah Kaisar Taixuan Dao pergi, dunia ini menjadi sepi dan menjadi tempat petualangan dan perburuan harta karun. Alam Taixuan lebih misterius dan lebih berbahaya daripada alam Wan Sheng, tetapi harta karun yang terkandung di dalamnya juga lebih kaya, menarik banyak penjahat putus asa. Namun, Kaisar Taixuan Dao sangat ahli dalam seni deduksi dan telah memasang banyak mekanisme dan jebakan di alam Taixuan. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan hancur. Alam Taixuan terbagi menjadi 3 surga. Langit pertama membatasi masuk ke tingkat Dewa Dao, langit kedua membatasi masuk ke tingkat penguasa Dao, sedangkan langit ketiga, meskipun tidak ada batasan yang jelas, namun itu adalah tempat yang paling berbahaya, bahkan Kaisar Dao abadi yang kuat pun dapat jatuh ke sana. Oleh karena itu, walaupun ada banyak harta di surga ketiga, hanya sedikit guru Tao yang bersedia mengambil risiko untuk memasukinya. Sebagai perbandingan, surga tingkat pertama sangat menarik bagi para kultivator di tingkat Dewa Tao. Seringkali ada dewa-dewa Tao tingkat tinggi, bahkan dewa-dewa Tao puncak, yang membentuk tim untuk pergi ke tingkat pertama alam Taixuan untuk menjelajah dan mencari harta karun, dengan harapan menjadi kaya dalam semalam dan mencapai puncak dalam satu langkah. Pada saat ini, Lu Yun dan yang lainnya sedang menyapu reruntuhan rahasia di wilayah Suantian. Sejak keluar dari alam para suci, Lu Yun mengubah strateginya. Ia tidak lagi bertarung sendirian, tetapi membiarkan Liu Xuanji, Yu Yini, dan Kaisar Qianling memimpin pasukan mereka sendiri untuk membersihkan daerah itu. Selama beberapa bulan, mereka menyerbu 35 reruntuhan rahasia dan menuai panen yang melimpah, berjumlah 4 atau 500 ribu meter kubik cairan esensi kekacauan. Meskipun tidak sebaik perjalanan ke All Saints Realm, itu masih merupakan keberuntungan yang luar biasa. Sumber daya ini cukup bagi kita untuk berlatih selama beberapa waktu. Lu Yun menatap tumpukan harta karun itu dan mengangguk puas. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Liu Xuanji. Tatapan Lu Yun mencapai kedalaman langit berbintang, yang merupakan arah alam Taixuan. Tingkat pertama alam Taixuan. Tingkat pertama alam Taixuan membatasi akses masuk bagi Dewa Dao. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Lu Yun memutuskan untuk hanya membawa Liu Xuanji dan Yu Yini. Adapun Kaisar Qianling, dia diminta untuk memimpin orang-orangnya kembali ke wilayahnya untuk menjaga bintang Liuli. Bintang Liuli adalah markas kita tidak boleh kehilangannya. Lu Yun berkata dengan suara berat, Qianling, bawa orang-orangmu kembali dan pastikan bintang Liuli aman. Meskipun Kaisar Qianling agak enggan, dia juga memahami pertimbangan Lu Yun dan segera mengangguk dan setuju. Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan melindungi bintang Liuli. Setelah mengatur segalanya, Lu Yun membawa Liu Xuanji dan Yu Yini dan memulai perjalanan ke alam Taixuan. Setelah memasuki tingkat pertama alam Taixuan, Lu Yun segera merasakan tekanan tak terlihat, seolah-olah seluruh dunia menolaknya. Dia tahu bahwa ini adalah metode yang ditinggalkan oleh Kaisar Taixuan Dao. Tempat ini memang penuh bahaya. Liu Xuanji sedikit mengernyit dan melihat sekeliling dengan waspada. Hati-hati, ada jebakan di mana-mana di sini. Yu Yini juga mengingatkan. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku punya caranya. Sebelumnya di alam semua orang suci, Lu Yun mewarisi formasi dari Taoist Qian Liu, dan dia sendiri memiliki pencapaian luar biasa dalam seni formasi. Dia yakin bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia dapat sepenuhnya menyelesaikan rencana yang ditinggalkan oleh Kaisar Taixuan Dao dan mengambil harta karun itu ke dalam sakunya. Memikirkan hal ini, hati Lu Yun dipenuhi dengan antisipasi. Ia mencoba untuk menutupi seluruh langit pertama dengan telekinesisnya, namun menemukan bahwa meskipun telekinesisnya telah mencapai puncak tingkat ke-6, ia tidak mampu melakukannya.
Ini mengingatkannya pada situasi di alam abadi Suantian. Alam abadi Suantian juga dibatasi oleh aturan Kaisar Taixuan Dao, dan kekuatan mentalnya tidak dapat sepenuhnya menutupinya. Tampaknya tingkat pertama alam Taixuan lebih rumit dari apa yang dibayangkannya. Lu Yun mengerutkan kening, kekuatan mentalnya melonjak seperti air pasang, tetapi seperti menabrak penghalang tak terlihat dan tidak dapat menjangkau tepi tingkat pertama alam Taixuan. Kaisar Taixuan Dao ini benar-benar berhati-hati. Bisiknya pada dirinya sendiri. Tingkat pertama surga ini tampaknya diselimuti oleh formasi besar, membatasi penjelajahan orang luar. Pikiran Lu Yun bergerak, dan bola pedang di dantiannya mulai berdengung. Niat pedang yang tajam melesat ke langit, bertabrakan dengan aturan langit dan bumi di sekitarnya, membuat ledakan gemuruh. Seni pedang terpadu yang hebat mencakup semuanya dan mengandung kekuatan untuk menerobos semua kendala. Dengan bantuan kekuatan pedang, kekuatan mental Lu Yun berkembang lagi, menyebar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya menutupi seluruh surga pertama. Ya ampun, ini benar-benar labirin besar. Lu Yun diam-diam terkejut. Dimanapun kekuatan mentalnya berada, ada formasi dan batasan besar, yang saling berhubungan dan ditumpuk satu di atas yang lain. Jika dia tidak hati-hati, dia akan memicu niat membunuh. Namun, ini bukanlah masalah yang tak terpecahkan bagi Lu Yun. Dia mewarisi formasi dari Taoist Qian Liu dan mengalami banyak ujian di alam Wansheng. Dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni formasi. Menarik, senyuman jenaka muncul di bibir Lu Yun. Tingkat pertama alam Taixuan bagaikan rumah harta karun besar yang menunggunya untuk dibuka. Dia berkata dengan suara keras, aku, Lu Yun, menginginkan surga pertama alam Taixuan. Kau punya waktu 3 hari untuk pergi, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Suaranya seperti guntur, bergema di seluruh surga pertama. Begitu kata-kata itu diucapkan, hal itu menyebabkan keributan. Dari mana orang gila ini datang? Beraninya dia bersikap begitu sombong. Sebuah proyeksi wajah besar muncul di udara, dan suaranya memekakkan telinga seperti lonceng. Dasar bocah bodoh, level pertama alam Taixuan bukanlah sesuatu yang bisa kau monopoli. Seorang wanita tua yang bersandar pada tongkat berbicara dengan suara tajam dan menusuk, seperti teriakan burung hantu malam. Anak muda, jangan bersikap kejam. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjadikan seluruh domain Suantian sebagai musuh. Seorang pria parubaya yang anggun berkata dengan nada lembut, tetapi dengan sedikit peringatan. Lu Yun mencibir, aku tidak ingin menjadi musuh siapapun, aku hanya ingin menjelajah dengan tenang. Jika ada yang masih tinggal setelah 3 hari, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria parubaya yang anggun itu merenung sejenak dan berkata, Tuan, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita bisa membagi harta secara merata. Atau, Yang Mulia bisa menyisihkan suatu area di mana kita tidak saling mengganggu, bukankah itu lebih baik? Usul yang lain. Lu Yun berpikir dalam hati, orang-orang ini benar-benar tidak akan menangis sampai mereka melihat peti mati. Dia juga tidak ingin melakukan hal yang terlalu ekstrim. Lagi pula, Liu Listar baru saja berdiri dan tidak disarankan untuk membuat terlalu banyak musuh. Semuanya, aku tidak punya niat untuk bersaing dengan kalian dalam hal apapun. Aku hanya ingin meminjam alam Taixuan tingkat pertama untuk sementara waktu. Setelah aku pergi, kalian bisa masuk dan menjelajah. Bagaimana? Lu Yun melembutkan nada bicaranya dan mencoba bernegosiasi dengan ramah. Namun niat baiknya tidak diakui oleh semua orang. Omong kosong, tingkat pertama alam Taixuan terbuka untuk semua orang. Mengapa kau ingin memonopolinya? Proyeksi wajah besar itu meraung. Wah, kau pikir kau siapa? Kau ingin kami menyerah padamu? Bermimpilah, wanita tua itu menegurnya dengan terus terang. Cahaya dingin melintas di mata Lu Yun. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia melintas dan langsung muncul di hadapan Ibu Kunsan, merampas kruk dari tangannya. Tongkat itu sebenarnya adalah senjata kekaisaran yang abadi. Kamu, Ibu Kunsan terkejut dan marah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam di jiwanya, matanya menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Segera setelah itu, Lu Yun muncul di hadapan Dewa Pedang Wuya lagi dan mengambil pedangnya, yang juga merupakan senjata kekaisaran abadi. Wuya Daosen juga mengikuti jejak Kun San Laomu, dan jiwanya hancur. Semua orang merasakan bahwa lampu jiwa Ibu Tua Kun San dan Dewa Pedang Wuya telah padam, dan tiba-tiba terjadi keheningan. Keduanya adalah Dewa Tao tertinggi. Ibu Kun San bahkan memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan Dewa Tao terkuat, namun dia langsung terbunuh oleh Lu Yun. Ini, bagaimana ini mungkin? Kekuatannya mungkin telah mencapai puncak Dewa Dao terkuat, atau bahkan menyentuh ambang batas Dewa Dao. Ketakutan menjalar bagai wabah penyakit, dan orang-orang yang tadinya berteriak-teriak pun terdiam, tak berani lagi berkata sepatah kata pun. Sekarang, siapa lagi yang ingin tinggal? Lu Yun melihat sekeliling dengan nada dingin. Tidak seorang pun berani tinggal dan mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dari tingkat pertama alam Taixuan. Beberapa orang bahkan mencoba bersembunyi, berharap menunggu Lu Yun pergi sebelum keluar untuk mencari harta karun. Akan tetapi, bagaimana tipuan kecil mereka bisa disembunyikan dari deteksi telekinetik Lu Yun? Keluar, teriak Lu Yun dingin. Mereka yang bersembunyi ketakutan setengah mati. Mereka segera muncul dan melarikan diri sambil merangkak. Tingkat pertama alam Taixuan yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi kosong, hanya tersisa Lu Yun. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Tampaknya membunuh ayam untuk menakuti monyet memiliki efek yang baik.
Lu Yun melirik ke tingkat pertama alam Taixuan yang kosong, dan senyum jenaka muncul di sudut mulutnya. Kedua adikku, tempat ini sekarang milik kita. Xuanji, Yini, kalian jaga pintu masuk dan jangan biarkan lalat-lalat itu masuk lagi. Liu Xuanji menutup mulutnya dengan kedua tangannya dan terkekeh, jangan khawatir, Xiao Yun, dengan adikmu di sini, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa masuk. Dia melirik Lu Yun dengan menawan, matanya bergerak dan penuh pesona. Yu Yini mengangguk pelan dan mengangkat tangannya sedikit, lalu tirai cahaya kemasan menghalangi pintu masuk. Melihat ini, Lu Yun duduk bersila dan membuat segel dengan tangannya. 100 sosok keluar dari tubuhnya, seperti klon, dengan aura yang sama dengannya. Setiap tubuh Dao ini memiliki kekuatan tempur Dewa Dao yang sempurna. Ini adalah versi lanjutan dari, 1 Ki yang ditransformasikan menjadi 3 Ki murni, yang dipahaminya, 100 klon Dao. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa setiap 30 tubuh Dao dengan cepat bergabung dan akhirnya berubah menjadi 3 sosok yang lebih solid dan kuat. Ketiga sosok ini masing-masing memancarkan aura yang cukup untuk membuat para Dewa Tao biasa gemetar. Mereka jelas merupakan makhluk pada tingkat terendah dari para Dewa Tao yang sempurna. Xiao Yun, caramu menjadi semakin misterius. Ada kilatan keheranan di mata indah Liu Xuanji. Yu Yini juga mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, dengan cara ini, efisiensi eksplorasi dapat ditingkatkan pesat. Lu Yun tersenyum tipis, alam Taixuan ini memiliki banyak formasi dan batasan, dan penuh dengan bahaya. Akan terlalu lambat bagiku untuk menjelajah sendirian, dan akan mudah untuk melewatkan beberapa tempat tersembunyi. Sekarang setelah aku memiliki tubuh Dao ini, aku dapat menjelajahi banyak tempat pada saat yang sama, dan efisiensinya secara alami akan lebih tinggi. Setelah berkata demikian, ketiga tubuh Tao itu terbang ke arah yang berbeda, dan sosok mereka dengan cepat menghilang di antara berbagai batasan. Tubuh asli Lu Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, mengamati segala sesuatu di alam Taixuan melalui penglihatan yang dibagikan oleh tubuh Tao-nya. Tingkat pertama alam Taixuan layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk kuat kuno. Harta karun dan sumber daya yang terkandung di dalamnya jauh melampaui imajinasi Lu Yun. Berbagai ramuan langka dan tanaman ajaib memancarkan energi spiritual yang kaya, senjata kuno dan khazanah ajaib bersinar dengan cahaya dingin, bahkan ada formasi dan larangan yang tidak lengkap yang mengandung prinsip-prinsip agung. Mengandalkan pencapaian kuat Lu Yun dalam formasi, ketiga kelompok Tao membuat kemajuan pesat dan memecahkan banyak batasan formasi di alam Taixuan. Meskipun mereka hanya menjelajahi kurang dari sepertiga area karena keterbatasan waktu, harta dan sumber daya yang mereka peroleh sudah menumpuk seperti gunung. Ketika ketiga tubuh Tao kembali ke tubuh aslinya, Lu Yun menghitung semua perolehannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas. Sumber daya harta karun ini, diubah menjadi cairan esensi kekacauan, sebenarnya berjumlah jutaan meter kubik. Kekayaan ini cukup untuk memungkinkan Liu Listar dan Tai Changwald berkembang dalam waktu lama. Aku meraup banyak uang, kali ini aku meraup banyak. Lu Yun diam-diam gembira di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ayo, saudari-saudari, kita keluar. Ketika mereka bertiga meninggalkan tingkat pertama alam Taixuan, banyak Dewa Tao telah berkumpul di luar. Mereka pernah diusir paksa oleh Lu Yun sebelumnya, jadi wajar saja mereka merasa kesal, tetapi mereka tidak berani memprovokasi Lu Yun. Mereka hanya bisa menonton dari jauh, hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan cemburu. Anak ini sudah lama berada di sana, dia pasti telah memperoleh banyak hal baik. Mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari Istana Xuantian, kamu begitu sombong dan mendominasi. Cepat atau lambat, kamu akan menerima balasan. Semua orang berbicara dengan suara pelan tetapi tidak berani bersuara keras karena takut membuat Lu Yun marah. Lu Yun tentu saja menyadari tatapan jahat di sekelilingnya, tetapi dia tidak peduli. Pada saat ini, aura kuat sang guru Tao terkunci padanya, mengandung niat membunuh yang dingin yang membuat hatinya sedikit merinding. Haha, sepertinya seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lu Yun menunjukkan sedikit seringai di wajahnya, lalu melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, siapa itu? Apa gunanya menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Keluarlah jika kau punya nyali. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gempar. Apakah anak ini gila? Beraninya dia menantang guru Tao. Apakah dia tidak tahu bahwa di wilayah Xuantian, Master Dao adalah makhluk tertinggi? Semua orang dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan, tidak mengerti mengapa Lu Yun begitu berani. Mungkinkah dia benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan dan tidak takut dengan balas dendam guru Tao? Atau mungkin harta karun yang ada di tubuhnya telah menarik ketamakan sang guru Tao? Tepat saat semua orang tengah berbicara, sebuah retakan di kehampaan muncul entah dari mana, dan seorang pria parubaya berjubah hijau perlahan berjalan keluar dari retakan itu. Dia memancarkan aura mengerikan seorang guru Tao, dan menatap Lu Yun dengan niat membunuh di matanya. Guru Tao Li Feiyu, seseorang mengenali identitas orang yang datang dan berseru kaget. Kemunculan Li Feiyu bagaikan menuangkan seember air dingin ke dalam minyak mendidih, yang langsung menimbulkan ribuan gelombang. Para Dewa Tao di sekitar sedang berbicara satu sama lain, bagaikan sekelompok lalat yang berdengung. Li Feiyu, untuk apa dia ke sini? Mungkinkah? Seorang Dewa Tao merendahkan suaranya, matanya berkilat penuh kegembiraan. Hehe, apa kau sudah lupa? Li Feiyu beberapa waktu lalu mengeluarkan hadiah untuk menemukan pembunuh yang membunuh putrinya, Li Hanyan. Dewa Tao lainnya mengedipkan mata, dengan nada sedikit sombong.
Jadi, anak ini, semua mata tertuju pada Lu Yun, mata mereka penuh dengan spekulasi dan dugaan. Saat Lu Yun keluar dari alam semua orang suci sangat dekat dengan saat berita kematian Li Hanyan dilaporkan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Anak ini dulu sangat sombong, tapi sekarang dia sudah menabrak tembok. Tuan, jika Anda bertindak, anak ini akan mati. Li Feiyu menatap Lu Yun dengan mata dingin, dan berkata-kata demi kata, Lu Yun, kau telah membunuh putriku, Li Hanyan. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Itu benar-benar dia, berani sekali anak ini, beraninya dia membunuh putri Guru Tao. Tatapan mata semua orang saat mereka melihat Lu Yun berubah dari kecemburuan dan kebencian menjadi belas kasihan dan ejekan. Di wilayah Xuantian, Guru Tao adalah surga. Jika Anda menyinggung Guru Tao, hanya ada satu hasil, kematian. Sekalipun Lu Yun mendapat dukungan dari Master Xuantian di belakangnya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia membunuh seseorang. Liu Xuanji dan Yu Yini berdiri di belakang Lu Yun dengan ekspresi serius. Meskipun mereka percaya bahwa Lu Yun tidak akan membunuh orang tanpa alasan, kemunculan Li Feiyu tidak diragukan lagi membuat situasi menjadi lebih rumit. Tuan Li, Lu Yun berkata dengan tenang, tidak panik sama sekali, mengapa Anda mengatakan bahwa saya membunuh putri Anda? Apakah aku, Li Feiyu, perlu menjelaskan kepadamu apa yang kulakukan? Li Feiyu mendengus dingin dan melambaikan tangannya, memperlihatkan sosok yang gemetar. Yindalah yang sebelumnya berselisih dengan Lu Yun di alam semua orang suci. Tuan Yin, katakan padaku siapa yang membunuh Li Hanyan. Yinda menunjuk ke arah Lu Yun dan tergagap, itu dia. Aku melihatnya membunuh Nona Li dengan mataku sendiri. Tatapan mata Li Feiyu bagaikan pisau tajam, menusuk Lu Yun secara langsung, juga, aku telah menggunakan kekuatan sihirku untuk menyimpulkan bahwa kaulah yang membunuh putriku. Terlebih lagi, 3 senjata kekaisaran abadi milik putriku kini berada dalam kepemilikanmu. Lu Yun tersenyum, senyumnya tenang dan kalem, ya, aku membunuh Li Hanyan. Pengakuan jujur ini kembali mengejutkan semua orang. Apakah anak ini gila, beraninya kau mengakui pembunuhan di depan Guru Tao? Kau benar-benar. Li Feiyu tertawa marah, bagus. Bagus sekali, karena kau mengakuinya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mati saja. Tunggu, Lu Yun mengangkat tangannya untuk menyela. Tuan Li, putri Anda ingin membunuhku terlebih dahulu. Aku hanya membela diri. Saat berburu harta karun, dia menaruh dendam padaku karena gaun kasa hitam. Kemudian, dia ingin merampok harta karunku dan bahkan mengancamku dengan bintang berkilau. Di api penyucian hidup dan mati, dia mencoba membunuhku berulang kali. Setelah meninggalkan istana semua orang suci, dia bersekongkol dengan orang lain untuk membunuhku. Jika aku tidak punya trik, aku pasti sudah mati di tangannya sejak lama. Lu Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, Tuan Li, Anda terus mengatakan bahwa saya membunuh putri Anda, tetapi pernahkah Anda berpikir tentang orang macam apa putri Anda? Dia berkolusi dengan orang-orang yang diduga antek-antek klan Dewa Abadi dan bermaksud membunuh orang-orangnya sendiri. Apakah dia tidak pantas mati? Li Feiyu terdiam sesaat, wajahnya berubah dari suram menjadi cerah. Meskipun dia tahu putrinya sombong dan suka mendominasi, dia tidak pernah menyangka putrinya akan berkolusi dengan orang asing. Omong kosong, Li Feiyu berteriak dengan marah, mereka berdua hanyalah antek-antek klan Dewa Abadi, kalian memfitnah mereka. Fitnah, Lu Yun mencibir, kamu tahu apakah itu fitnah atau bukan? Kau, Li Feiyu sangat marah dan berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Yun saat itu juga. Sekalipun putriku salah, bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran. Li Feiyu membentak, kau membunuh putriku, kau pantas mati. Mengajarimu pelajaran, Lu Yun mencibir, nadanya penuh dengan penghinaan yang tak terselubung, kematian putrimu bukanlah hal yang disayangkan. Sedangkan kau, matanya tajam, menatap langsung ke arah Li Feiyu, dan dia mengucapkan kata demi kata, jika kau tidak bisa membunuhku, suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu menjadi debu dan membiarkanmu turun untuk menemani putri kesayanganmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Apakah anak ini gila? Berani sekali kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapan Guru Tao. Para dewa Tao di sekitar membicarakannya, seperti panci yang mendidih. Lu Yun ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani mengancam Guru Tao. Dia hanya mencari kematian. Sombong sekali. Memangnya dia siapa? Seberapa kuat pun dia tidak akan pernah bisa menandingi seorang Guru Tao. Kurasa dia ketakutan dan mulai bicara omong kosong. Beberapa dewa Dao juga berbisik, apakah Lu Yun punya sesuatu untuk diandalkan? Kalau tidak, bagaimana dia berani memprovokasi Li Feiyu seperti ini? Kudengar dia punya hubungan dekat dengan Taois Xuantian. Mungkinkah Taois Xuantian mendukungnya? Bahkan jika dia mendapat dukungan dari Master Xuantian, dia seharusnya tidak bersikap sombong. Li Feiyu bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu dengan mudah. Ada juga beberapa dewa Tao muda yang matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Mereka sangat mengagumi keberanian dan kepahlawanan Lu Yun. Bagus, benar sekali, itulah yang dilakukan pria sejati. Dia berani bertindak dan bertanggung jawab, dan berani menantang otoritas. Lu Yun, kamu idolaku, aku mendukungmu. Jika dia tidak meninggal hari ini,
dia akan terkenal di seluruh dunia dan menjadi legenda di antara para dewa Taoisme. Banyak pendapat yang berbeda, berbagai spekulasi dan diskusi saling terkait, membuat suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang. Wajah Li Feiyu menjadi pucat. Sebagai seorang guru Tao, bagaimana mungkin dia bisa terprovokasi seperti ini? Kemarahan yang mendidih di dadanya mengancam akan membakarnya. Baiklah, bagus sekali. Li Feiyu menggertakkan giginya dan berkata, setiap kata seakan terjepit di antara giginya, karena kamu bertekad untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia berhenti bicara omong kosong dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Yun. Tampaknya seperti usaha biasa, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Suatu kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti Lu Yun, seolah ingin memenjarakannya sepenuhnya. Ini adalah kekuatan Li Feiyu sebagai penguasa Dao, yang dapat mengendalikan jalan surga dan menekan kekuatan dunia. Bagi rata-rata dewa Tao yang paling kuat, kekuatan ini hampir tak tertahankan. Namun, Lu Yun hanya mencibir, dan kekuatan pedang terpadu di tubuhnya melonjak keluar, dengan mudah mengimbangi kekuatan tak terlihat ini. Wajah Li Feiyu menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lu Yun dapat menghentikan serangannya dengan mudah. Ada kilatan kekejaman di matanya, dan dia berkata dengan tegas, hancurkan Dao. Saat dia meraung, kekuatan yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini, yang membawa nafas kehancuran, tampaknya mengubah semua yang ada di dunia menjadi ketiadaan. Dewa-dewa Tao di sekitar semuanya berubah warna. Mereka merasa bahwa kekuatan surga dan kekuatan dunia mereka gemetar di hadapan kekuatan ini, seolah-olah mereka akan musnah sepenuhnya kapan saja. Ini adalah jalan penghancuran. Li Feiyu benar-benar menggunakan jalan penghancuran. Sudah berakhir, anak ini sudah mati. Di bawah kehancuran Dao, tidak ada yang bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan sihir terlarang yang hanya bisa dikendalikan oleh Master Dao. Anak ini benar-benar memaksa Li Feiyu untuk menggunakan teknik penghancur Dao. Penghancuran Dao adalah kekuatan sihir terlarang yang hanya dapat dilakukan oleh penguasa Dao surgawi. Kekuatan ini dapat menghancurkan Dao surgawi Dewa Tao dan menghapusnya sepenuhnya dari dunia. Menghadapi pukulan yang menghancurkan ini, wajah Lu Yun tampak serius. Dia tahu bahwa kekuatan serangan ini luar biasa, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi abu. Tepat saat kekuatan penghancur hendak mendekatinya, tubuh Lu Yun tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, ketiga ribu tubuh Dao-nya menyatu. Ledakan, tubuh Lu Yun tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa mengerikan setinggi 10.000 kaki. Auranya juga melonjak, menjadi begitu kuat sehingga para dewa Dao di sekitarnya merasa tercekik, seakan-akan mereka bukan berhadapan dengan dewa Dao yang paling kuat, melainkan penguasa Dao yang lain. Lu Yun, yang seperti raksasa setinggi 10.000 kaki, dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan. Kekuatan dunia 3.000 titik akupuntur menyatu sempurna dengan tubuhnya, membentuk tubuh dewa yang hampir abadi. Menghadapi kekuatan sihir penghancur dunia milik Li Feiyu, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan raksasanya dan menyatukan kelima jarinya, mengubah lengannya menjadi pedang raksasa yang dapat mengangkat langit dan menebas langsung ke arah energi mengerikan yang dapat mengubah warna langit dan bumi. Ledakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, pedang raksasa tubuh dewa bertabrakan langsung dengan kekuatan penghancur, menyebabkan lapisan riak energi yang menyapu ke segala arah. Para dewa Tao di sekitar mundur ketakutan, takut tersedot ke dalamnya dan berubah menjadi abu. Kekuatan penghancur terus menggerogoti tubuh suci Lu Yun. Pedang raksasa yang tersusun dari kekuatan dunia 3.000 titik akupuntur itu mulai menunjukkan retakan di permukaannya, dan cahayanya berangsur-angsur meredup. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan suci yang hancur itu sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuh Dewa Lu Yun memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Selama tubuh asli belum mati, tubuh Tao akan abadi dan tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika hancur total, ia dapat dibangkitkan kembali dalam sekejap. Ini lebih maju daripada tubuh Tao dari Dewa Tao biasa, dan ini juga memberi Lu Yun keuntungan unik saat menghadapi serangan guru Tao. Meskipun agak sulit menahan serangan tingkat Master Tao dengan hanya kekuatan tubuh dewa, Lu Yun berhasil menahannya. Dia berhasil menetralkan serangan kedua Li Feiyu, menunjukkan kemampuan bertahan dan pemulihan yang kuat. Kekuatan penghancur akhirnya menghilang, dan tubuh Dewa Lu Yun kembali normal. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tubuhnya yang tingginya 10.000 kaki menatap langit dengan bangga, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan sedikit sarkasme, dia menatap Li Feiyu yang wajahnya pucat, dan berkata dengan ringan, hanya itu. Apakah ini kekuatan seorang guru Tao? Sungguh mengecewakan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Para dewa Tao di sekitar semuanya tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Menurut mereka, guru Tao memiliki keunggulan mutlak atas dewa Tao. Sudah merupakan keajaiban bahwa Lu Yun mampu bertahan dari serangan guru Tao. Namun bukan hanya berhasil selamat, ia juga mengatasi serangan itu dengan mudah, bahkan berani menantang guru Tao itu. Setelah hening sejenak, kerumunan pun meledak. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memblokir serangan guru Tao. Ya ampun, apakah dia masih Dewa Tao? Kekuatannya terlalu mengerikan. Dewa Tao terkuat, dia jelas merupakan Dewa Tao terkuat sepanjang sejarah. Para Dewa Tao sedang membicarakannya, nada bicara mereka penuh keterkejutan dan kekaguman.
Tindakan Lu Yun benar-benar mengubah persepsi mereka tentang Dewa Tao, dan juga menjadikannya sebagai Dewa Tao terkuat di antara kelompok Dewa Tao. Lu Yun berpikir dalam hati, serangan Li Feiyu tampaknya tidak sekuat yang aku bayangkan. Mungkinkah para Master Dao yang saya temui sebelumnya semuanya makhluk tingkat tinggi, jadi saya melebih-lebihkan kekuatannya. Petik 2. Liu Xuanji dan Yu Yini, di sisi lain, tampak relatif tenang. Mereka semua memiliki pengalaman membunuh guru Tao, jadi mereka tidak terlalu terkejut bahwa Lu Yun mampu menahan serangan guru Tao itu. Wajah Li Feiyu tampak sangat jelek saat ini. Dia pikir dia bisa dengan mudah menangkap Lu Yun dan membalaskan dendam putrinya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Sebagai seorang guru Tao, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Dewa Tao. Situasi memalukan karena berada pada posisi sulit ini membuatnya marah dan malu. Yinda yang bersembunyi dalam kegelapan sudah ketakutan setengah mati. Awalnya dia mengira jika Li Feiyu mengambil tindakan, Lu Yun pasti akan mati, tetapi sekarang tampaknya masalahnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dia mengirim pesan kepada Li Feiyu dengan panik, "Tuan Dao, anak ini sangat jahat, Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Jika dia melarikan diri, kita semua akan menderita di masa depan." Dada Li Feiyu terangkat dengan kencang, dan niat membunuh di matanya melonjak seperti air pasang. Perkataan Yinda, "Jika kita membiarkan dia lolos, kita semua akan menderita di masa mendatang," meledak dalam pikirannya seperti petir. Ya, Lu Yun memiliki kekuatan seperti itu di usianya yang masih muda. Jika dia dibiarkan tumbuh dan menjadi seorang guru Tao di masa depan, bukankah itu akan menjadi masalah besar baginya? Balas dendam Li Hanyan harus dilakukan hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sekilas tatapan kejam terpancar di matanya. Saat berikutnya, tombak hitam pekat yang memancarkan cahaya dingin muncul di tangannya. Tombak ini sebenarnya adalah senjata kekaisaran abadi tingkat atas. Ada pola binatang buas yang diukir pada tombak tersebut, seolah-olah hendak melahap seseorang. "Dasar binatang kecil, hari ini adalah hari kematianmu." Li Feiyu meraung, mengangkat tombak di tangannya tinggi-tinggi. Aura mengerikan yang 50% lebih kuat dari sebelumnya langsung meledak. Melawan langit dan bumi. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tombaknya ke bawah secara tiba-tiba. Cahaya tombak hitam pekat merobek kekosongan dan menebas ke arah Lu Yun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kemanapun tombak itu lewat, ruang angkasa runtuh inci demi inci. Tekanan yang mengerikan membuat para Dewa Tao di sekitarnya berubah warna, seperti perahu kecil di tengah gelombang badai, mereka mundur tanpa sadar. His, Master Tao berusaha sekuat tenaga. Kekuatan serangan ini 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Anak ini sudah mati, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari guru Tao. Aduh, sungguh disayangkan, orang jenius seperti itu akan musnah di sini hari ini. Para Dewa Tao tengah membicarakan hal itu, dan pandangan mereka terhadap Lu Yun memperlihatkan keterkejutan, penyesalan, dan sebagian besar rasa senang. Menurut mereka, Lu Yun sudah dikutuk kali ini. Menghadapi serangan Li Feiyu yang menggemparkan, ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan pedang Tianxing mengeluarkan suara nyaring dan muncul di tangannya. "Hanya mengandalkan ini, kau ingin membunuhku. Kau terlalu meremehkanku." Lu Yun mendengus dingin, dan pedang Tianxing di tangannya bersinar terang. Pada saat yang sama, 2 senjata ajaib yang memancarkan cahaya redup muncul di sampingnya. Itu adalah cermin perunggu kuno dan papan catur berbintang. Melihat kedua senjata ajaib ini, wajah Li Feiyu langsung menjadi lebih muram, dan matanya hampir menyemburkan api. "Itu, senjata ajaib Han Yan untuk perlindungan. Dasar bajingan kecil, beraninya kau." Sebelum dia selesai berbicara, Lu Yun memotongnya, "Barang-barang Li Hanyan sekarang menjadi milikku. Bagaimana, apakah kamu keberatan?" Ada sarkasme yang tak terselubung dalam nada bicara Lu Yun, yang benar-benar membuat Li Feiyu marah. "Ah, aku ingin kau mati." Li Feiyu tampak gila, mengayunkan tombak di tangannya dengan lebih keras. Cahaya tombak hitam itu menjadi lebih padat, seolah-olah ingin melahap Lu Yun sepenuhnya. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Awalnya, ia berencana menggunakan satu pedang dengan kekuatan tak terbatas untuk menghadapi serangan Li Feiyu, tetapi setelah berubah pikiran, ia pun mengurungkan niatnya. Meskipun satu pedang dengan kekuatan tak terbatas sangat kuat, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan magis dari pedang Dao terpadu agung. Jika terbongkar, itu pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Makhluk-makhluk tingkat kaisar Dao abadi itu bukan makhluk yang mudah ditaklukkan. Jika kau menjadi sasaran mereka, itu akan lebih merepotkan daripada menguntungkan. Setelah berpikir sejenak, Lu Yun memutuskan untuk lebih aman dan menguji kemampuan 10 pedang terlebih dahulu. Meskipun dia tidak menggunakan seni pedang terpadu agung, mengandalkan pemahamannya terhadap seni pedang, kekuatan 10 teknik pedang yang ditampilkan oleh Lu Yun tidak boleh diremehkan. 10 teknik pedang terhebat. Gerakan pertama, pedang menebas bintang-bintang. Dengan teriakan pelan dari Lu Yun, pedang Tianxing tiba-tiba menebas, dan cahaya pedang yang terang membelah kehampaan, bertemu dengan cahaya tombak gelap. Saat cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya tombak, gelombang energi yang mengerikan menyapu, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. "Ini, bagaimana ini mungkin? Ilmu pedangnya benar-benar dapat menyaingi serangan guru Tao. Monster macam apa anak ini?"
Para Dewa Tao di sekitarnya semuanya tercengang dan menatap Lu Yun dengan tak percaya. Mereka awalnya mengira Lu Yun ditakdirkan mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia ternyata dapat memblokir serangan kekuatan penuh Li Feiyu. Terlebih lagi, dilihat dari cahaya pedang tadi, kekuatan Lu Yun tampaknya telah mencapai tingkat Master Tao Bintang 1, dan itu tidak semudah seperti mendekati ambang batas. Anak ini benar-benar menyembunyikannya begitu dalam. Guru Tao Bintang 1, sepertinya kita semua meremehkannya. Para Dewa Tao sangat terkejut, dan tatapan mereka ke arah pertempuran menjadi lebih berapi-api. Pertarungan antara dua pendekar tingkat penguasa Dao Bintang 1 adalah tontonan yang langka. Tepat saat semua orang menahan napas, mengantisipasi pertempuran yang lebih sengit, sebuah suara lembut dan agung tiba-tiba terdengar. Berhenti, suara itu seakan datang dari langit di atas, membawa kekuatan yang tak tertahankan. Saat suara ini muncul, semua orang merasakan tekanan pada mereka berkurang, dan tekanan yang menyesakkan itu pun menghilang. Kemudian, seorang pria mengenakan jubah Tao dan mahkota Tao muncul di depan semua orang entah dari mana. Pria berjubah Tao itu muncul begitu tiba-tiba, seakan-akan dia telah merobek ruang secara langsung dan melangkah di antara Lu Yun dan Li Feiyu dalam satu langkah. Dia memiliki wajah kurus, mata yang dalam, dan setiap gerakannya menunjukkan sikap acuh tak acuh. Sebelum semua orang bisa bereaksi, lelaki itu hanya melambaikan tangannya pelan, dan cahaya pedang serta cahaya tombak yang cukup kuat untuk membunuh siapapun di bawah Dao Master menghilang tanpa suara bagaikan sutra yang dikupas dari kepompong. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, juga tidak ada amukan energi. Semuanya kembali tenang, seolah-olah serangan dahsyat tadi hanyalah ilusi. Lu Yun terkejut. Dia jelas merasa bahwa metode pria ini bukanlah mengalahkan dengan kekerasan, tetapi menggunakan cara yang lebih sulit dipahami untuk menghancurkan serangan mereka hingga tak bersisa. Pemahaman dan penerapan Tao ini jauh melampaui pengetahuannya saat ini. Para Dewa Tao di sekitar tercengang pada awalnya, lalu seseorang berseru, "Tuan Xuantian." Begitu kata-kata ini keluar, semua Dewa Tao membungkuk dan berkata serempak, "Salam kepada Master Tao Xuantian." Master Tao Xuantian, salah satu dari 5 Master Tao Bintang 5 di alam Taixuan, memiliki kekuatan yang tak terduga, bertanggung jawab atas hukuman di alam Taixuan, dan memiliki status yang luar biasa. Jadi itu dia, pikir Lu Yun dalam hati, pantas saja dia bisa menangkal serangan dari dirinya dan Li Feiyu dengan begitu mudah. Guru Tao Bintang 5 memang pantas dengan reputasinya. Setelah para Dewa Tao selesai memberi salam, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri secara rahasia. Sayang sekali, aku ingin melihat seberapa hebat kedua Master Dao Bintang 1 ini bertarung. Benar sekali, anak ini benar-benar memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seorang guru Tao Bintang 1 dengan tubuh Dewa Tao. Sungguh luar biasa. Dia hanya mengandalkan semacam petualangan di alam semua orang suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menantang guru Tao? Pelankan suaramu, hati-hati jangan sampai didengar oleh Taois Xuantian. Menurutmu, bagaimana Master Tao Xuantian akan menangani masalah ini? Li Feiyu adalah Master Tao wilayah Xinghai. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, hal itu dapat menyebabkan perselisihan antara kedua kerajaan. Sulit untuk mengatakannya, Lu Yun memang bersalah karena membunuh Li Hanyan, tetapi Li Feiyu lari ke alam Taixuan untuk membalas dendam, yang juga melanggar aturan. Akan lebih tepat jika Master Xuantian tidak membantu kedua belah pihak. Pendeta Tao Xuantian mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, akhirnya tertuju pada Yinda yang gemetar. Jejak rasa jijik terpancar di matanya, dan dengan jentikan jarinya, kotoran Yin meleleh seperti buih, tak meninggalkan jejak. Itu adalah sesuatu yang kotor dan merusak pemandangan, kata Master Tao Xuantian dengan acuh tak acuh. Hati Li Feiyu bergetar, tetapi dia tidak berani mengajukan keberatan. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Guru, mohon pengertiannya. Orang ini telah menyakiti putri saya. Saya ingin membawanya kembali untuk mencari tahu kebenarannya dan kemudian menghadapinya." Pendeta Tao Xuantian meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menoleh ke arah Lu Yun dan Li Feiyu dan berkata, "Kalian berdua, ikutlah denganku. Aku akan memberikan keadilan kepada kalian dalam masalah ini." Tanpa menunggu keduanya menjawab, Master Tao Xuantian melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan tak terlihat menggulung Lu Yun, Li Feiyu, Liu Xuanji, dan Yu Yini. Kemudian sosoknya melesat dan menghilang di depan semua orang. Sekelompok Dewa Tao saling memandang dengan bingung. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat melihat pertunjukan yang bagus, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Master Tao Xuantian akan begitu tegas dan membawa orang-orang pergi secara langsung, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menonton pertunjukan tersebut. Sayang, terlalu membosankan untuk pergi begitu saja seperti ini. Benar sekali, aku juga ingin tahu bagaimana Master Tao Xuantian akan menanganinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Berikan masing-masing dari mereka 50 cambukan. Lu Yun membunuh Li Hanyan, jadi dia yang salah lebih dulu. Li Feiyu masuk tanpa izin ke alam Taixuan, yang juga melanggar aturan. Kedua belah pihak harus dihukum. Menurutku tidak, bagaimanapun, Li Feiyu adalah guru Tao dari wilayah Xinghai. Guru Tao Xuantian harus memberinya sedikit muka. Setelah berdiskusi sejenak, kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Ayo kembali ke alam Taixuan tingkat pertama dan lanjutkan perburuan harta karun kita. Hei, aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan sesuatu yang bagus kali ini. Istana Xuantian,
sebuah villa yang indah, dipenuhi dengan energi spiritual, burung-burung yang berkicau, dan bunga-bunga harum. Wajah Li Feiyu muram dan dia mondar-mandir, tampak mudah tersinggung seperti binatang buas yang terperangkap. Tuan, apakah Anda membawa kami ke sini untuk membantu Lu Yun? Li Feiyu berhenti dan bertanya dengan nada bertanya, menatap tajam ke arah Tuan Xuantian yang sedang duduk di singgasana. Master Tao Xuantian tampak tenang dan berkata dengan tenang, Dao You Li, kamu terlalu khawatir. Aku selalu adil dalam tindakanku. Bagaimana mungkin aku memihak pada siapapun? Aku tahu semua yang terjadi. Apa yang dikatakan Lu Yun benar? Benarkah, dia membunuh putriku, dan kau ingin menutupinya hanya dengan satu kata? Li Feiyu tertawa marah, Tuan, tolong jangan tertipu oleh kata-kata manis pencuri kecil ini. Teman Li, putrimu Li Hanyan bersekongkol dengan Yinda dan mencoba memanfaatkan kesempatan Lu Yun, tetapi malah dibunuh oleh Lu Yun. Bukankah ini salahnya sendiri? Nada bicara Taois Xuantian masih tenang, tetapi dengan keagungan yang tak terbantahkan, jika kultivasi Lu Yun tidak cukup baik, dia pasti sudah mati sekarang. Saat itu, saya juga akan meminta penjelasan dari Taois Li atas permintaan seorang teman lama. Li Feiyu terdiam sesaat. Perkataan Taois Xuantian didasarkan pada fakta dan akal sehat, sehingga tidak ada cara baginya untuk membantah. Namun dia masih tidak menyerah, dan membantah, meskipun Han Yan sedikit sombong, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk membunuh orang dan mencuri harta karun. Guru Tao, Anda harus lebih berhati-hati.